경찰들의 충돌에 빅마우스가 개입된 것으로 확인됐습니다. 있었던 것으로 밝혀졌습니다. 500억 원대 선물 거래. 온갖 범죄의 부정부패로 썩은 내가 장난이 아니고. Halo semuanya, gimana kabarnya? Semoga kalian baik-baik saja ya. Kali ini saya akan membahas sebuah film serial yang berjudul Big Mouth. Film ini menceritakan seorang pengacara yang dijebak hingga ia masuk ke dalam penjara. Dia harus berjuang menghadapi kejamnya penjara dan berat tahanan yang ada di sana. Untuk mengetahui kisahnya, mari kita langsung aja masuk ke dalam pembahasannya. Film ini diawali dengan diperlihatkannya satu keluarga yang sedang makan malam di sebuah restoran yang mewah. Chang Ho yang merupakan seorang pengacara berniat membuat istrinya bahagia di malam itu, karena pada hari itu adalah perayaan ulang tahun pernikahan mereka. Nampak di wajah istrinya yang bernama Niho tidak suka dengan hal itu. Menurutnya lebih baik berhemat daripada menghambur-hamburkan uang. Namun Chang Ho tidak menghiraukan itu semua dan memberitahu bahwa ia akan menjadi sukses sebentar lagi setelah kasus yang ia tangani selesai. Karena menurutnya kasus ini akan memberikan keuntungan yang begitu banyak. Hal itu membuat mertuanya senang mendengarnya. Begitu pula Niho yang tidak menyangka jika suaminya bisa mendapatkan kasus besar itu. Mendadak Chang Ho mendapatkan telepon dari jaksa untuk membahas kasus tersebut. Ia pun pergi dari restoran. Di tengah perjalanan, saat hendak keluar, seorang pelayan memberikan minuman kepadanya. Tanpa pikir panjang, Chang Ho langsung meminumnya. Ia tak menyangka hal itu bisa membuatnya pusing. Dan tiba-tiba malapetaka pun terjadi. Scene beralih ke beberapa hari sebelum kejadian itu. Terlihat Chang Ho yang baru bangun dari tidurnya. Di sana ia memiliki julukan sebagai Big Mouth karena ia selalu kalah dalam menangani kasus. Bahkan ia tinggal di rumah mertuanya sampai-sampai ia terlilit begitu banyak hutang. Istrinya selalu berharap ia bisa memenangkan kasus kali ini. Chang Ho tanpa pikir panjang telah menyuap hakim untuk memenangkan kasus tersebut. Bahkan hal itu didukung oleh ayah mertuanya. Saat sidang berlangsung, Chang Ho terkejut karena melihat hakim telah diganti, bukan orang yang sebelumnya ia suap. Hal itu membuat Chang Ho kalah dalam persidangan. Hal ini membuat para kliennya kesal dengannya. 남편분 잘 나가는 변호사라면서요. 그게 뭐 대단해? Terlihat Chang Ho yang kebingungan untuk menceritakan hal itu kepada istrinya. Bahkan ia telah meminjam uang untuk menyuap hakim tersebut. Mendadak istrinya menelpon dan sangat kesal karena Chang Ho kalah lagi dalam menangani kasus itu. Chang Ho lalu meminta maaf dan ia memiliki ide untuk menjadi pengacara perceraian. Mendengar hal itu, istrinya pun kesal dan memintanya untuk bercerai. Chang Ho setuju dengan hal itu, namun dengan syarat ia akan tetap tinggal di rumah mertuanya. Hal ini membuat istrinya tambah jengkel. 대한민국에 나만 할 법 하나도 없겠다. 야. 저다 버려야지. 아유, 좁아 난. Pada malam harinya, Chang Ho tak berani pulang ke rumah dan meminta pada mertuanya untuk membawakan baju-bajunya, karena ia akan menginap di kantornya untuk sementara waktu. Mendadak seorang wali kota yang bernama Choi menghubunginya untuk membahas kasus besar. Ia lalu mengarahkan Chang Ho untuk pergi ke suatu tempat yang telah ditentukan. Singkat cerita, mereka akhirnya bertemu. Di sana wali kota Choi sudah tahu siapa Chang Ho sebenarnya, tentang bagaimana Chang Ho yang selalu kalah dalam persidangan dan masalah terlilit banyaknya hutang di keluarganya. Choi ingin Chang Ho menangani sebuah kasus pembunuhan dari seorang dokter yang bernama Profesor Seo. Di sana wali kota itu mengatakan terdapat 3 tersangka dari kasus tersebut.
Ia ingin agar Chang Ho menjadi pengacara dari 3 pelaku pembunuhan itu, sehingga mereka bisa dikalahkan dengan mudah. Awalnya Chang Ho menolak karena itu merupakan penghinaan. Wali kota Choi memberitahu jika ia ingin menjebak ketiga petinggi rumah sakit tersebut karena mereka telah melakukan perbuatan biadab. Wali kota Choi mencoba menarik perhatian dengan memberitahu jika kamera di dashboard mobil Profesor Seo telah menghilang. Choi ingin agar Chang Ho menemukan kamera itu. Choi lalu memberikan uang yang banyak kepada Chang Ho. Ia juga memberitahu agar Chang Ho untuk patuh kepada ketiga pelaku itu sembari terus mencari kamera tersebut. Chang Ho lalu memulai rencananya dengan meminta bantuan kepada temannya untuk mencari tahu informasi dari ketiga tersangka itu. Pagi harinya, Chang Ho bertemu dengan ketiga tersangka di dalam sebuah penjara yang sangat mewah, seperti penjara yang ada di Wakanda. Terlihat Chang Ho yang begitu lihai, menarik perhatian dari ketiga tersangka itu. Namun seorang tersangka yang bernama Lee memberikan sebuah buku yang harus dihafal oleh Chang Ho untuk menghadapi persidangan nanti. Tiba-tiba teman dari Lee yang bernama Jung mendapat telepon dari wali kota yang memberitahu bahwa informasi dari kamera dashboard mobil sudah diberitahukan kepada jaksa oleh seorang pengacara. Mereka bertiga pun panik mendengarnya. Chang Ho izin keluar dari tempat itu dan tak lupa menaruh penyadap suara untuk mendengarkan percakapan mereka. Beberapa saat kemudian setelah ia mendengarkan percakapan itu, Chang Ho lalu memberitahu wali kota bahwa kamera dashboard mobil Profesor Seo disimpan oleh istri Dr. Han yang bernama Hai Jin. Wali kota lalu berniat untuk menemui istri dari Dr. Han. Scene beralih pada Hai Jin yang sedang berada di lokasi syuting. Mendadak ia diserang oleh seseorang yang tidak dikenal. Choi dan Chang Ho yang mendengar teriakannya bergegas untuk segera menemui Hai Jin. Sayangnya pelaku tersebut berhasil kabur dari sana. Chang Ho lalu menanyakan tentang kamera yang disimpan oleh Hai Jin. Hai Jin dengan gugup menjawab bahwa dia tidak tahu apa-apa. Setelah Chang Ho memutar suara rekaman suara dari suaminya, akhirnya Hai Jin pun mengaku. Chang Ho lalu menanyakan komplotan yang ikut dalam kasus itu. Hai Jin memberitahu bahwa ada seseorang yang bernama Gong Ji-hoon, seorang pimpinan perusahaan besar di kota itu. 충격이네요. 대한민국 최고 셀럽이 살인자라니. Chang Ho menemani Hai Jin untuk pergi ke sebuah kuil untuk mendapatkan kamera tersebut. Hai Jin menyuruh Chang Ho berhati-hati dengan kasus ini. Setelah itu, Chang Ho mengecek kamera yang diberikan Hai Jin bahwa memang benar ketiga pelaku itu telah membunuh Profesor Seo karena tidak mau memberikan sebuah dokumen yang sangat penting. Setelah pembunuhan itu terjadi, Jung ditelepon oleh seseorang yang merupakan teman dari mereka. Di sana Chang Ho mencurigai bahwa Gong Ji-hoon adalah dalang dari semua ini. 며칠 동안 전화도 안 하고 진짜 끝내자는 거야 뭐야. 오죽하면 그러겠냐? 이 시간에 누구야? 누구겠어. 집까지 버텨봤자. Di lain sisi, beberapa rentenir datang ke rumah Chang Ho untuk membawa beberapa barang yang ada di rumahnya karena Chang Ho belum bisa membayar hutang. 망하게 하려고 작정했어? 이거 지금 다 어떻게 할 건데? 같이 책임져. Kembali pada dirinya yang melihat jejak kriminal yang begitu banyak dari Gong Ji-hoon. 컨셉이 꽤 매력적인 것 같은데. 매력적. Setelah itu ia kembali ke rumahnya untuk memberikan sejumlah uang dan makanan kepada istri dan mertuanya. 뭐요? 아, 그거 그냥 착수금이야, 계약금. 계약. 우리 아기 가질까? 이야. Keesokannya, Chang Ho menemui Gong Ji-hoon tanpa melaporkan isi rekaman yang ia lihat kepada Choi, karena Chang Ho berniat memanfaatkan semua ini untuk menjadikannya orang kaya. Dia meminta agar Ji-hoon mau membayar video itu. Namun Ji-hoon kesal karena ia dituduh telah melakukan perbuatan yang tidak pernah ia lakukan.
Ia lantas mengusir Chang Ho dari sana. Di perjalanan, Chang Ho dihubungi oleh wali kota yang sudah menelponnya dari kemarin, namun tidak ada jawaban dari Chang Ho sama sekali. Chang Ho berdalih bahwa ia sedang sibuk mengurusi acara ulang tahun pernikahannya. Di sana wali kota kesal, namun ia tetap sabar untuk menunggu hasil dari kasus ini. Chang Ho memberitahu akan memberikan rekaman itu kepada jaksa hari itu juga. Kembali pada scene awal, ketika Chang Ho yang mengalami kecelakaan hebat setelah diberikan minum oleh seorang pelayan. Beruntungnya Chang Ho masih hidup, meski dirinya mengalami luka yang cukup parah. Ia lalu dibawa ke rumah sakit terdekat. Di saat Chang Ho terbangun, dia teringat dengan kamera yang merupakan bukti dari kasus itu ada di dalam mobil. Sayangnya, mobil miliknya telah dihancurkan, bahkan kamera itu sudah tidak ada lagi di tempatnya. Mendadak beberapa orang polisi datang dan menangkapnya dengan tuduhan bahwa Chang Ho telah mengkonsumsi narkoba. Nihu memberikan semangat kepada Chang Ho supaya bisa melewati masa-masa sulit ini. 그럼 그 장난감 칼로 마음껏 휘둘러 봐. Di sana Chang Ho meminta bantuan kepada wali kota, namun Choi yang kecewa dengan Chang Ho tidak memperdulikannya dan meninggalkannya begitu saja. Bahkan Chang Ho harus rela dipenjara di tempat yang paling kejam di Korea Selatan. Chang Ho bahkan disiksa oleh Dr. Han, Jung, dan Lee. Bahkan Chang Ho juga digantung di depan mereka. Di lain sisi, wali kota yang bersama dengan Ji-hoon sedang melihat berita bahwa di kantor Chang Ho ditemukan banyak sekali emas batangan dan juga narkoba, yang membuat Chang Ho diduga sebagai Big Mouse, yang merupakan panutan bagi para penjahat di Korea Selatan. Big Mouse ini merupakan bandar narkoba dan penguasa dunia hitam di Korea, namun Big Mouse tak pernah diketahui keberadaannya. Hingga akhirnya terungkap identitas Big Mouse yang sebenarnya adalah Chang Ho. Ji-hoon yang mendengarnya pun panik dan menelpon kepala sipir agar tidak membunuh Chang Ho, karena Big Mouse telah mencuri miliaran uangnya. Kepala sipir lalu membawa dokter untuk menyelamatkan Chang Ho yang sudah sekarat. Beruntungnya Chang Ho masih hidup dan ia dibawa kembali ke dalam sel tahanan. Bahkan di dalam sel, para tahanan sangat menghormatinya, sedangkan Chang Ho bingung dengan apa yang terjadi. Sekilas diperlihatkan Nihu yang sedang memberitahu kepada media bahwa dia akan terus berjuang jika suaminya itu tidak bersalah. Beberapa saat kemudian, Chang Ho diinterogasi oleh jaksa Choi. Apakah benar bahwa Chang Ho adalah Big Mouse? Namun Chang Ho menyanggah hal itu. Terlihat detektor kebohongan berbunyi. Hal ini menandakan bahwa memang Chang Ho adalah Big Mouse. Peristiwa itu membuat para tahanan bertanya-tanya, apakah Chang Ho benar-benar Big Mouse atau bukan? Karena selama ini Big Mouse tak pernah memperlihatkan wajahnya. Bahkan rumornya jika ada orang yang mendekati Big Mouse maka ia akan mati dalam sekejap. Di lain sisi terlihat Ji-hoon yang mendatangi ketiga petinggi rumah sakit agar ia tidak mendekati Big Mouse, karena ia ingin agar uangnya kembali lagi kepadanya. 빅마우스잖아요. 건국 이래 최고 천재 사기꾼. 저도 모르는 제보로 잡혔다. 걱정 마세요. 괜찮습니다. 먼저 가세요. 너무 아파서 면차나 쌍껏 들으려고. 됐네요. 박찬호가 빅마우스라는 게. Keesokannya saat semua tahanan sedang makan bersama, di sana Jung Sik datang untuk memukul Chang Ho di depan para tahanan untuk membuktikan bahwa Chang Ho adalah Big Mouse yang asli. Namun anehnya setelah beberapa pukulan, Chang Ho tidak membalasnya hingga para penjaga datang untuk menghentikan pertikaian itu. Chang Ho lalu dibawa kepala sipir untuk makan bersama. Di sana terlihat kepala sipir yang ingin tahu kebenaran siapa Chang Ho sebenarnya. Chang Ho mengatakan bahwa dirinya bukanlah Big Mouse,
Hal ini membuat kepala sipir kecewa dan menyuruh penjaga membawa Chang Ho ke ruang isolasi. Terlihat Chang Ho yang bingung dengan apa yang telah terjadi. Beberapa hari kemudian, Chang Ho ditemui oleh teman pengacaranya yang bernama Sun Tae. Dia memberitahu bahwa Mi Ho sedang berjuang mencari bukti agar Chang Ho bisa keluar dari penjara. Chang Ho terpukul mendengarnya karena membuat Mi Ho harus melakukan semua ini. Ia berniat akan menceraikan istrinya itu agar tidak melanjutkan penyelidikan. Chang Ho hanya bisa pasrah dengan keadaannya yang sekarang. 봐, 내 통장에 얼마 있나? 나야? 결혼하자. Chang Ho lalu berniat untuk membunuh dirinya sendiri dengan mencari orang yang bisa membunuhnya. Bahkan dia menghina Jung Sik dan memukulinya agar mau membunuhnya. Namun anehnya Jung Sik pingsan saat Chang Ho memukulnya. Para tahanan yang melihat hal itu merasa bahwa Chang Ho adalah Big Mouse yang asli. Chang Ho yang kesal karena dirinya gagal dibunuh, ia pun mencari seorang psikopat agar bisa membunuhnya. Terlihat orang itu lebih dulu takut saat melihat wajahnya yang ia anggap sebagai Big Mouse sang teladan para penjahat. Hal ini membuat para tahanan ketakutan dan menganggap bahwa Chang Ho adalah Big Mouse sang penguasa. Chang Ho lalu memiliki ide agar para sipir menembaknya. Dirinya akan kabur dari penjara itu. Namun sialnya saat dia berhasil memprovokasi para penjaga, kepala sipir yang melihatnya lalu menghentikan agar Chang Ho tidak dibunuh. Hal itu ia lakukan karena Ji-hun memintanya agar tidak membunuh Chang Ho. Terlihat Chang Ho yang depresi karena tidak kunjung mati. Di lain sisi, Mi Ho sedang mencari bukti bahwa Chang Ho tidak bersalah. Ia berada di rumah sakit Bucheon untuk mencari dokumen dari Profesor Seo. Ia bahkan harus berpura-pura menjadi perawat yang bertugas di sana. Bahkan dirinya mendapatkan perlakuan yang berbeda dari para atasannya. Mi Ho heran karena para dokter tidak mau melayani pasien yang tidak membayar dan kurang mampu. Hal ini membuatnya penasaran dan menyelidiki hal itu. Kembali ke penjara di mana kepala sipir akan membagi beberapa kasta di penjara tersebut. Untuk mendapatkan kasta tertinggi, mereka harus menyuap kepala sipir. Jika tidak mau, maka mereka akan masuk ke dalam kasta terendah yang ada di penjara. Hal ini ditentang oleh Chang Ho yang menjelaskan bahwa di dalam penjara hal semacam ini tidak dibolehkan. Namun apa daya, kepala sipir yang menguasai penjara itu tak mendengarkannya dan menyuruh penjaga membawa Chang Ho untuk membersihkan kotoran yang menyumbat karena dia akan masuk ke kasta keempat. Berbeda dengan kasta pertama yang tidak melakukan apa-apa dan memiliki keistimewaan khusus di penjara tersebut. Bahkan mereka diberikan makanan yang enak-enak. Berbanding terbalik dengan kasta terendah yang bahkan diberi makanan yang tak layak konsumsi. Beberapa waktu kemudian, saat semua napi sedang beristirahat, mendadak ada seseorang yang menyerang Chang Ho, di mana orang itu adalah suruhan dari ketiga pelaku petinggi rumah sakit. Namun saat orang itu ingin membunuh Chang Ho, ia berhasil dihentikan oleh para penjaga. Hal ini membuat Chang Ho kesal dan dirinya mulai berniat akan berubah menjadi Big Mouse. Sesaat kemudian, kepala sipir memanggilnya dan mengatakan bahwa dirinya telah berulang kali menyelamatkan Chang Ho. Andai saja Ji-hun tahu bahwa Chang Ho bukanlah Big Mouse yang asli, maka dirinya tidak perlu repot-repot untuk melakukan semua ini. Bahkan Ji-hun akan membunuh Chang Ho dan juga orang terdekatnya. Hal ini membuat Chang Ho marah dan mengancam akan membunuh semuanya jika ada yang terjadi pada keluarganya. Dan ia memberitahu bahwa Chang Ho adalah Big Mouse. Hal itu membuat kepala sipir ketakutan. Setelah semua ini, Chang Ho berencana akan membuat para tahanan percaya bahwa dirinya memanglah Big Mouse. Ia lalu mengajak para tahanan kasta terendah untuk demo dan meminta makanan yang layak untuk mereka. Bahkan ia menyuruh para tahanan untuk melempari para sipir dengan kotoran.
Beberapa saat kemudian, kepala sipir datang menemui Chang Ho. Di sana kepala sipir marah dengannya karena membuat kerusuhan. Namun Chang Ho mengancam akan membunuh orang-orang terdekatnya. Mendengar hal itu, kepala sipir lalu setuju untuk memberikan makanan yang layak kepada kasta terendah. Semua tahanan senang mendengarnya dan mulai percaya bahwa Chang Ho adalah Big Mouse sang legenda. Setelah itu, Mi Ho datang untuk menjenguk Chang Ho. Di sana Chang Ho menjelaskan bahwa dirinya ingin bercerai agar Mi Ho tidak terlibat dalam masalah ini. Namun Mi Ho yang merupakan istri yang setia dan baik hati akan terus berada di samping suaminya dan mencari bukti agar suaminya itu bisa dibebaskan. Setelah melihat kegigihan dari istrinya, hal ini membuat Chang Ho memutuskan agar berpura-pura menjadi Big Mouse untuk bertahan hidup di penjara itu. Keesokannya, dia menyuruh anak buahnya yang bernama Jerry bahwa dirinya bisa mengabulkan permintaan dari para tahanan. 교도소에선 입이 작아지고 기가 커진. Namun hanya seorang tahanan bernama Novak dan tahanan psikopat yang percayakan hal itu. 좀 살려주세요. 내 딸 좀 찾아줘. Kembali pada kepala sipir dan ketiga petinggi rumah sakit Bucheon yang menyuap kepala sipir untuk membunuh Chang Ho. Di sana mereka memasukkan tahanan yang kemarin ke dalam satu sel bersama Chang Ho. Namun hal itu gagal ia lakukan karena Chang Ho dijaga begitu ketat. VIP들이 형님 노린다는 게 사실입니까? 형님한테 연장질한 건데 쳐 죽일 놈들이 약속을 안 지키는 바람에. Para tahanan dipekerjakan oleh penjaga di suatu tempat. Beberapa orang mulai menyerang Chang Ho dan terjadilah keributan di tempat itu. Kepala sipir yang melihat semua itu dari monitor CCTV segera menghentikannya. 잘못했어. 날 선택했어야지. 그놈들. 바보 같은 놈한테 붙었어. Beberapa saat kemudian terlihat kepala sipir yang sedang dimarahi oleh ketiga tersangka yang telah membayarnya. 주사 때리면 저만 죽는 게 아닙니다. 세 분도 끝이에요. Scene beralih, terlihat Mi Ho masih terus berjuang untuk mendapatkan bukti bahwa suaminya tidak bersalah. Namun sudah seminggu melakukan penyelidikan, ia belum mendapatkan bukti sama sekali. Saat sedang rapat, Mi Ho memberitahu bahwa dia memegang makalah milik Profesor Seo yang belum diterbitkan. Mi Ho melakukan semua itu untuk melempar umpan dan memancing seorang yang berkaitan dengan Profesor Seo. Tanpa ia duga, orang pertama yang menemuinya adalah wali kota Choi. Saat bertemu dengan wali kota, Mi Ho meminta pertanggungjawaban karena Choi yang telah membawa suaminya ke dalam kasus ini dan akhirnya malah masuk ke dalam penjara. Namun Choi membantahnya. Semua kejadian yang menimpa Chang Ho adalah ulah dari Sang-ho sendiri. 따님 꼭 찾아줘야겠네요. 목숨 내걸고 몸빵까지 했는데. 그럼 내 이름은 노박이야. 아버지가 노시고 어머니가 박씨라고. 근데 VIP들이 뒤를 봐준다며. 너만 믿. 너한테 칼을 겨눈 놈이 죽었어. Hal itu menjadi pembicaraan para tahanan di sana. Mereka yakin bahwa psikopat itu bukan bunuh diri, melainkan dibunuh oleh Big Mouse. Pada suatu hari, Ji-hoon menemui Chang Ho di penjara. Ji-hoon ingin memastikan apakah Chang Ho adalah Big Mouse yang asli atau bukan. Untuk memastikan hal itu, ia akan kembali menemui Chang Ho 4 hari ke depan dan akan menanyakan suatu hal. Jika Chang Ho adalah benar Big Mouse yang asli, maka seharusnya dia tahu 5 orang pelanggan yang selalu membeli obat terlarang darinya. Jika Chang Ho tidak mengetahuinya, itu berarti dia adalah Big Mouse yang palsu.
dan Ji-hoon tidak akan segan-segan untuk membunuhnya. Setelah pertemuan itu usai, Chang-ho lalu menghubungi wali kota Choi untuk menanyakan hal itu. Selain itu, Chang-ho juga memberitahu wali kota bahwa Ji-hoon terlibat dalam pembunuhan Profesor Seo. Beberapa saat kemudian, Chang-ho sedang makan di kantin penjara. Tiba-tiba saja di sana ada 2 orang tahanan yang meninggal dengan mulut berbusa. Para tahanan beranggapan bahwa Big Mouse yang telah membunuh mereka karena 2 orang itu sempat akan membunuh Chang-ho saat keributan kemarin. Setelah diadakan penyelidikan, ternyata 2 orang itu mati karena dengan sengaja meminum racun sianida. Namun para tahanan di sana tetap berasumsi bahwa Big Mouse lah yang membunuh mereka. Kepala sipir lalu menggeledah ruang tahanan Chang-ho untuk mencari barang bukti. Apakah benar Big Mouse yang telah membunuh mereka? Namun hasil penggeledahan itu nihil. Mereka tidak menemukan barang bukti di sana. Chang-ho mulai berpikir bahwa sepertinya Big Mouse yang asli telah merencanakan sesuatu. Dan kemungkinan besar ia juga berada di dalam penjara itu. Chang-ho lalu memanfaatkan kesempatan itu untuk mendapatkan anak buah yang banyak untuk melakukan balas dendam. Sementara itu, Mi-ho merasa beberapa hari ini ada orang yang terus saja mengikutinya. Ia meminta bantuan kepada ayahnya untuk menangkap dan mencari tahu siapa orang itu. Singkat cerita, orang itu berhasil ditangkap. Dan ternyata dia adalah asisten wali kota Choi. Choi beralasan bahwa dia sengaja mengirim asistennya untuk menjaga keselamatan Mi-ho. Karena beberapa hari yang lalu, Mi-ho telah mengatakan di depan banyak orang bahwa dia memegang makalah milik Profesor Seo. Sebelum pergi, wali kota Choi menitipkan selembar kertas yang berisi daftar nama yang diminta oleh Chang-ho. Ia mendapatkan daftar nama itu dari seorang jaksa. 갑자기 마음 바뀌신 이유가 뭡니까? 회도화가 갖고 있는 빅마우스 마약. 나 살짝 흥분돼. 내가 당신 검사장 자리 하나 못 따줄까? Di luar dugaan, hal itu dijadikan taruhan oleh para tahanan. 우리가 500장 들어왔다고 합니다. 추가로 200장 더 들어왔습니다. 한 달 안에 VIP를 제거. 내일 공대표 만나기로 했지? 네 무덤 네가 Ternyata Ji-hoon telah memberikan daftar nama palsu kepada jaksa. Ji-hoon mengatakan hal itu pada wali kota Choi karena ia tahu bahwa saat ini wali kota Choi telah membantu Chang-ho. Mendengar hal itu, wali kota Choi segera pergi ke penjara untuk memberitahu hal itu kepada Chang-ho. Namun Choi sudah tidak ada kesempatan lagi untuk berbicara dengan Chang-ho. Akhirnya waktu pertemuan itu pun tiba. Chang-ho berhadapan dengan Ji-hoon. Mereka masing-masing menuliskan daftar nama yang dimaksud oleh Ji-hoon. Setelah itu, kepala sipir membuka daftar nama yang ditulis oleh Chang-ho. Ia pun membacakannya di depan Ji-hoon dan para tahanan VIP yang menjadi saksi. Ji-hoon terlihat senang karena ia yakin bahwa ialah yang akan jadi pemenangnya. Namun alangkah terkejutnya, ternyata daftar nama yang ditulis oleh Chang-ho sama dengan daftar nama yang ditulis oleh Ji-hoon. 뭐야? 공대표랑 똑같잖아. 스펠링이 틀렸잖아. 마틴이 아니라 Begitu juga dengan Ji-hoon, ia lalu meminta kepada Chang-ho untuk mengembalikan uang 100 miliarnya. Karena saat ini, Peter anak buah Big Mouse telah tertangkap. Ji-hoon membawa Peter ke penjara. Hal itu ia lakukan untuk memastikan lagi apakah Chang-ho adalah benar-benar Big Mouse yang asli. Karena Peter ini adalah orang yang digunakan oleh Big Mouse sebagai perantara untuk menipu mereka. Beberapa saat kemudian, mereka membawa Chang-ho ke ruang interogasi untuk bertemu langsung dengan Peter. Sesampainya di sana, Peter langsung dicecar dengan pertanyaan oleh jaksa Choi. Apakah benar orang yang ada di sampingnya itu adalah Big Mouse yang asli?
Namun Peter hanya diam saja. 아니 어떻게 검찰청 한복판에서 Di lain sisi, terlihat seorang wanita memperhatikan seminar dari mendiang Profesor Seo. Ia teringat bahwa dulu Profesor Seo pernah memintanya dibuatkan kalung kecil dengan sebuah benda yang diberikan oleh Profesor Seo. Ia pun dikejutkan oleh kehadiran Miho. Mendadak Jihoon menelpon Miho untuk mengajaknya bertemu. Jihoon penasaran apakah Miho tahu jika suaminya adalah Big Mouse. Di lain sisi terlihat wali kota Choi yang mendengarkan percakapan mereka dari alat penyadap yang ia pasang. Miho tidak peduli dengan hal itu, bahkan ia mengancam Jihoon karena sudah macam-macam dengan istri dari Big Mouse. 저 방금 공지훈 만났어요. 창호 씨를 진짜 빅마우스로 믿고 있어요. Kembali pada Chang-ho yang mendapatkan bayaran atas taruhannya. Bahkan dirinya menyuap kepala sipir agar menjadi tahanan VIP. Chang-ho juga mengadakan pesta untuk para tahanan. 할 텐데 도박은 이 초급 하냐고. 죽을 거잖아요. 박장호 앞에서 독살. Chang-ho juga berani untuk bertemu dengan 3 tahanan VIP dan mengancamnya agar mau mengakui segala perbuatannya. Jika mereka menolak, mereka akan tewas. Semua tahanan pun sangat menghormatinya saat ini. 아니 팬이라. Di lain sisi, wali kota Choi heran bagaimana Chang-ho bisa tahu daftar nama pelanggan Big Mouse. Ia pun memastikan apakah Chang-ho adalah Big Mouse yang sesungguhnya. Chang-ho hanya ingin membunuh semua orang yang berani menghalanginya. Bahkan dirinya akan membunuh wali kota jika berani memberitahu istrinya jika dirinya adalah Big Mouse. Di saat yang sama, Miho sedang berjuang mencari bukti di rumah sakit Bucheon. Di sana ia mendapati seorang kepala perawat yang mengambil sampel darah milik pasien. Miho penasaran lalu ia ikuti kepala perawat itu. Namun anehnya kepala perawat itu menghilang. Bahkan dirinya dipergoki oleh Yunju. Miho lalu berdalih bahwa dia mengikuti kepala perawat yang masuk ke dalam ruangan itu. Namun security menyangka hal tersebut. Ia hanya melihat Miho saja. Bahkan Hyunju melarang security untuk masuk ke dalam ruangan di rumah sakit itu. Entah ruangan apa. Di penjara, ketiga tahanan VIP itu meminta bantuan kepada Jihoon untuk membebaskannya. Jihoon lalu mendatangi Chang-ho dan mengancam akan membunuh istrinya jika berani macam-macam dengan ketiga tahanan VIP. Mendadak istri Jihoon menelpon karena mendapatkan sebuah bunga kematian dari orang tak dikenal. Hal ini membuat Jihoon ketakutan. Setelah kejadian itu, Chang-ho menawarkan investasi bisnis kepada Jin-suk agar mau bekerja sama dengannya. Dengan syarat Jin-suk harus patuh kepadanya. Rencana pertama, Chang-ho membawa Dr. Han dan menyiksanya agar mau mengakui bahwa mereka telah membunuh Profesor Seo. 한 거다. 자백하기로. Di lain sisi, Miho, Suntae dan ayahnya sedang berdiskusi tentang kejanggalan yang terjadi di rumah sakit Bucheon. Mendadak wali kota mengajak Miho untuk bertemu dan memberitahu bahwa Chang-ho adalah Big Mouse yang sebenarnya. Karena Chang-ho tahu daftar nama pelanggan obat terlarangnya. Hal ini membuat Miho mulai meragukan suaminya yang selama ini ia bela. Ia kira selama ini Chang-ho hanya berpura-pura menjadi Big Mouse. Beberapa saat kemudian ayahnya menelpon dan mengatakan bahwa semua hutang-hutangnya telah dilunasi oleh Chang-ho. Hal ini membuat Miho kecewa dengan suaminya dan mengira bahwa perkataan wali kota benar.
Sesampainya di rumah, Miho berencana akan mengunjungi Chang Ho dan bertanya langsung kepadanya. 피코를 진짜 조만간에 부셔버리든가 해야지. 진짜 형님 죽으시다. Beruntungnya rumah sakit Bucheon akan memberikan beberapa peralatan medis dan obat-obatan untuk penjara yang ditempati Chang Ho. 치과 진료부터 진행할 겁니다. 소요 시간은 Salah satu penjaga penjara yang tahu bahwa istri Chang Ho datang ke tempat itu, ia lalu memberitahu Chang Ho untuk menemuinya. 가만 안 둔다 그냥. 에이 벌써 소지들한테 얘기 쫙 돌렸죠. 오늘 형수님 오신다고. Sana Chang Ho lalu mengurung ketiga tahanan VIP agar tidak mengganggu pertemuannya dengan sang istri. Bahkan para tahanan memberikan hormat kepada Miho selaku istri dari Big Mouse. Miho lalu diajak bertemu dengan Chang Ho. Di sana Miho sangat kecewa dengan suaminya itu dan menanyakan kepastian identitas asli dari Chang Ho. Chang Ho lalu membawa Miho ke tempat yang terbuka karena ia tahu jika kepala sipir pasti mengawasinya. Di sana Chang Ho memberitahu bahwa dirinya bukanlah Big Mouse. Bahkan ia dibantu oleh Big Mouse yang asli untuk menjawab siapa saja 5 pelanggan obat terlarangnya melalui kartu tarot. Hingga sekarang kartu tarot itu menjadi alat komunikasi mereka berdua. Bahkan saat ini dirinya sedang berusaha untuk mengungkap siapa Big Mouse yang sebenarnya. Setelah itu ia mendatangi para perawat yang memberikan makanan. Di sana ia bahkan mengancam kepada perawat yang semena-mena dengan istrinya. 3억 5천이면 바가지 쓴 거 아닌가? 어디서 그런 말도 안 되는 소리. Beberapa saat kemudian terlihat Miho yang bertemu dengan Hae-jin. Di sana Hae-jin tampak ketakutan dan terdapat luka memar di lehernya. Ternyata Hae-jin sebelumnya bertemu dengan Dr. Han suaminya dan mendapatkan kekerasan dari Dr. Han. Namun Hae-jin menyuruh Miho untuk meninggalkannya. Di sana Miho pulang ke rumah, ia ditelepon oleh Kim, seorang wanita yang meminta bantuan kepadanya pada beberapa waktu lalu. Dia menawarkan untuk memberitahu dokumen milik Profesor Seo dengan imbalan yang fantastis. Miho setuju dengan hal itu. Kim lalu memberitahu bahwa dokumen Profesor Seo terdapat kalung berbentuk salim. Namun belum ia selesai berbicara, mendadak ada orang yang mendorongnya. Miho lalu ingat bahwa Hyunju memiliki kalung berbentuk salib. Ia lantas menemuinya dan memberitahu keberadaan dokumen milik Profesor Seo. Namun kalung itu tidak ada apa-apa. Hal itu membuat Hyunju kesal dengan Miho. Di lain sisi, Chang Ho meminta bantuan kepada Big Mouse agar tahanan VIP tidak dibebaskan. Namun Big Mouse menolaknya dan menyuruh Chang Ho melakukannya sendiri. Ia mengancam Dr. Han untuk mengakui bahwa dia benar telah membunuh Profesor Seo. 너무 편하게 죽었어? 불에 태워줘. 보석으로 나가면 날 배신할 생각이었어? 아니 배신을 안 할게. 믿어줘. Di lain sisi, Miho dan ayahnya tahu siapa pemilik kalung salib yang diberikan oleh Profesor Seo adalah Hae-jin. Di tempat lain, Hae-jin sedang mengingat masa lalunya bersama Profesor Seo yang merupakan selingkuhannya. Karena ia tak nyaman dengan perlakuan dari suaminya yaitu Dr. Han, akibatnya ia selingkuh dengan Profesor Seo. Keesokannya saat ketiga tahanan ingin dibawa ke pengadilan. Mereka sudah tahu bahwa Dr. Han sudah berteman dengan Chang Ho. Dan diperlihatkan Jing Suk mengkhianatinya dan memberitahu semua itu kepada ketiga tahanan VIP. 공판 끝날 때까지 직무방에 나가. 알지? 안녕. Chang Ho hanya tertawa melihat itu semua. Dan ia merasa semuanya berjalan sesuai rencana.
Ketiga tahanan VIP akan dibebaskan. Mereka diberi gelang kaki agar tidak pergi dari kota itu. Setelah itu, kepala sipir yang hendak pulang ke rumah, ia memerintahkan anak buahnya untuk mengawasi Chang Ho untuk tidak mendekati Dr. Han. Namun saat kepala sipir itu pergi, penjaga itu memberikan aba-aba kepada Jung Sik untuk membawa Dr. Han. Di sana Jung Sik menanyakan apakah Dr. Han akan berkhianat kepada mereka karena sudah percaya dengan Chang Ho. Namun Dr. Han membantah dan ia memberitahu masih di pihak mereka. Jung Sik yang melihatnya tidak percaya dan memberi perintah agar Dr. Han dieksekusi. Tak disangka Chang Ho dan anak buahnya menyerang dan terjadilah baku hantam di tempat itu. 나를 죽이고 가던가. Setelah berhasil menyelamatkan Dr. Han, Chang Ho menanyakan tentang dokumen dari Profesor Seo yang diketahui oleh Dr. Han. Namun Dr. Han enggan memberitahunya karena ia lebih memilih mati daripada memberitahu hal itu. Bahkan bukan Ji-hoon yang ia takuti, namun ada orang lain yang lebih menakutkan di balik itu semua. Akhirnya Chang Ho tidak mendapatkan informasi apapun. Dari kejadian tadi ternyata diketahui bahwa Chang Ho dan Jin Suk telah bekerja sama untuk menguak misteri pembunuhan dari Profesor Seo. Ia percaya bahwa kebenaran akan terungkap. Bahkan dirinya merasa menjadi lebih baik setelah bertemu dengan Chang Ho. Di lain sisi, mertua Chang Ho sedang berada di rumah Yoon Jin untuk meminta dokumen milik Profesor Seo yang ada di kalungnya. Namun Hyun Jin tak ada di sana, bahkan Mi-ho sudah menghubungnya berkali-kali namun nihil. Mendadak ada panggilan di lantai 7 bangsal kanker. Saat Mi-ho ke sana dan ingin menolongnya, para dokter melarangnya dan membiarkan pasien itu tewas di hadapannya. Setelah kejadian itu, Mi-ho lalu mendatangi rumah duka pasien tersebut. Di sana ia mendengar bahwa keluarga pasien dipaksa setuju agar suaminya tidak ditangani dengan baik. Bahkan pihak rumah sakit menyuruh agar mayat suaminya untuk dikremasi saja. Mi-ho yang penasaran ada apa sebenarnya di balik rumah sakit Bucheon, meminta ayahnya untuk membantu penyelidikan. Mi-ho lalu datang ke rumah sakit dan mengambil sampel darah dari pasien tadi. Namun perbuatannya dipantau oleh penjaga rumah sakit itu. Saat Mi-ho akan pergi dari rumah sakit, Yoon-jo yang memergokinya menggeledah tas milik Mi-ho, yang ternyata tak membawa sampel darah itu. Keesokannya Mi-ho kembali untuk mengambil sampel darah yang sudah ia sembunyikan. Di saat Mi-ho menaiki lift, ia terkejut karena ada pria asing yang menyerangnya. Untungnya ada wali kota Choi di tempat itu dan membantunya melawan pria tersebut. Setelah sampel darah itu diamankan, Mi-ho lalu memberikannya kepada forensik untuk mengetahui rahasia rumah sakit Bucheon. Keesokannya terlihat Chang Ho yang mencoba berkomunikasi dengan Big Mouse untuk menjebaknya. 누가 됐든 내일 이 시간이면 놈은 정체를 드러낼 것이다. Setelah 1 hari berlalu, Chang Ho melihat kartu tarot yang sudah menghilang. Dan di sana ia memeriksa kamera yang sudah dipasangnya di patung Bunda Maria. Ternyata rencana itu sudah dipersiapkan oleh Chang Ho sebelumnya. Saat Chang Ho melihat rekaman dari kameranya, ia melihat bahwa Jerry yang mengambil kartu tarot yang ia taruh di Alkitab. Hal itu membuat Chang Ho menginterogasi Jerry dan menanyakan apakah ia yang mengambil kartu tarot itu. Jerry hanya beralasan bahwa ia penasaran dengan Chang Ho yang sering ke bilik tersebut, dan dirinya melihat ada kartu tarot di dalam Alkitab. Mendengar itu semua membuat Chang Ho melihat kembali isi rekaman yang ternyata sudah dipotong selama 30 menit, yang artinya ada orang yang tahu bahwa Chang Ho menaruh kamera di patung Bunda Maria. Mendadak istrinya menelpon dan memberitahu bahwa ada orang yang tidak dikenal memberikannya sebuah bunga kematian dan kartu tarot yang memiliki simbol kebodohan. Hal ini menandakan bahwa Big Mouse sudah tahu rencana dari Chang Ho.
Tak lama setelah itu, Jerry datang kembali dan memberitahu bahwa dia sudah tahu jika Chang Ho bukanlah Big Mouse yang asli. Bahkan dirinya memaksa ingin bertemu dengan Big Mouse. Di lain sisi, wali kota Choi, Ji-Hoo dan ketiga tahanan VIP bertemu dengan tetua untuk menyaksikan berdirinya kota Gucheon dari kehancuran, di mana mereka semua adalah keturunan dari para militer dan petinggi kota itu yang membangun perekonomian di sana. Tetua itu merupakan orang yang terakhir dari para pejuang kota Gucheon. Di sana ia akan memutuskan untuk memilih penggantinya dalam memimpin kota Gucheon. 다르잖아요. 뭐 믿고 저러겠어요. 현 원장이 지 남편 후계자 만들겠다고. Ji-Hoon kesal dengan Big Mouse yang telah membuat dirinya kehilangan citra dari tetua. Hal ini membuat Ji-Hoon ingin membunuh Chang Ho. Keesokannya, Jerry ditemui adiknya dan memberitahu bahwa adiknya sudah kuliah kembali dan neneknya sudah sembuh. Jerry heran bagaimana adiknya bisa mendapatkan uang itu. Mendadak Ji-Hoon datang ke sana dan berkata bahwa Jerry sudah dibebaskan. Jerry lalu merayakan hal itu dengan memberikan minuman kepada teman-temannya. Ternyata Jerry disuruh Ji-Hoon untuk memberikan minuman yang akan membuat sakit perut kepada Chang Ho. Hal ini terpaksa Jerry lakukan atas perintah dari Ji-Hoon. Benar saja, Chang Ho mulai sakit perut dan ambulans segera datang. Jerry yang menyesal lalu memberitahu Mi-ho untuk mengejar ambulans itu karena mereka tidak membawa Chang Ho ke rumah sakit. Alhasil mereka berhasil mencegat ambulans itu dan menyelamatkan Chang Ho. Pada malamnya, Ji-Hoon menyuruh seorang polisi untuk mengambil sidik jari milik Chang Ho yang akan digunakan untuk sebuah surat jaminan yang entah apa tujuannya. Beberapa hari setelah Chang Ho sembuh, ia dibawa kembali ke penjara. Namun di tengah jalan, Chang Ho malah dibawa ke suatu tempat oleh para polisi itu, di mana Chang Ho dibawa ke rumah sakit jiwa oleh seseorang. Ternyata permohonan izin tadi digunakan agar Chang Ho mau masuk ke rumah sakit jiwa. Setelah Chang Ho sadar, kepala perawat datang dan membiusnya. Mendadak Ji-Hoon datang bersama jaksa Choi untuk menyuntikkan serum kejujuran kepadanya agar Chang Ho mau membantu memberitahu lokasi uang 100 miliar miliknya. Namun efek serum itu sangatlah kuat dan membuat Chang Ho tak bisa fokus untuk berbicara. Hal ini membuat Ji-Hoon kesal. Terlihat di dalam mimpinya, Chang Ho kembali ke masa lalu saat dirinya ditangkap oleh ayah Mi-ho akibat kenakalan remaja. Mendadak Mi-ho datang untuk memberikan ayahnya makanan. Ia yang melihat Chang Ho lalu bersaksi bahwa Chang Ho tidak bersalah. Di sana Mi-ho kasihan dengan Chang Ho yang berasal dari panti asuhan. Mendadak Ji-Hoon menyiramnya dan hendak membiusnya kembali. Chang Ho lalu mengarang cerita bahwa uangnya ia simpan di Gunung Gundal. Saat sampai di sana, Ji-Hoon hanya menemukan satu emas saja. Ji-Hoon lalu bertanya kembali kepada Chang Ho di mana uangnya yang lain. Chang Ho pun sadar bahwa Big Mouse sudah mengawasinya sedari tadi. Hal ini dimanfaatkan Chang Ho dengan mengulur waktu sembari menunggu Big Mouse menyelamatkannya. Keesokannya terlihat Hae-jin yang dibantu oleh Mi-ho untuk menangani suaminya yaitu Dr. Han yang sering melakukan KDRT. Di lain tempat, Hyun-ju mendatangi tetua yang sakit. Ia berharap agar wali kota Choi dapat menggantikannya. Namun tetua ingin agar Hyun-ju yang mengambil posisi itu. Tak lama kemudian wali kota Choi datang untuk menjaga tetua. Namun saat di dalam ia malah hendak membunuh tetua itu. Namun hati nuraninya berkata lain dan akhirnya ia tak jadi membunuh. Di lain sisi seorang pria yang memiliki tato Big Mouse membakar rumah sakit jiwa yang ada Chang Ho-nya di dalamnya. Para pemadam kebakaran yang merupakan suruhan Big Mouse lalu datang ke sana. 네? 아까 출동했다고요? 그래서 Setelah kejadian itu, Jerry lalu membawa Chang Ho untuk keluar dari rumah sakit.
Adegan kejar-kejaran pun terjadi di tempat itu. 차준이랑 차량 번호 물어보세요. 돈 받았어요. Cherry menyuruh Chang Ho melanjutkan perjalanan menggunakan mobil yang sudah disiapkan. Cherry lalu menerobos barisan polisi dan membuatnya mengalami kecelakaan. Sedangkan Chang Ho berhasil menyamar menggunakan mobil itu. Ia melihat Cherry yang sudah tewas. Di sana terlihat Ji-hoon yang marah dan menyuruh polisi agar Chang Ho menjadi buronan. Di sisi lain, Mi-ho memberikan berkas kepada Hae-jin agar mau membantunya. Mi-ho juga meminta bantuan kepada Sun-tae untuk menghubungi YouTuber terkenal agar mau membahas pembunuhan Profesor Seo. Di tempat lain, Ji-hoon dan kawan-kawan panik karena Big Mouse berhasil melarikan diri. Mereka takut nyawanya dalam bahaya. Kembali pada Chang Ho yang mendapatkan pesan agar datang ke sebuah hotel. Di sana Chang Ho khawatir dirinya akan ketahuan di pemeriksaan. Namun anehnya polisi membiarkannya begitu saja. Karena di tubuh polisi itu memiliki tato Big Mouse yang artinya semua ini sudah direncanakan. Bahkan di hotel, Chang Ho mendapatkan banyak pakaian dan persediaan makanan. Di tempat lain, Mi-ho yakin bahwa Hae-jin akan memberitahu tentang dokumen milik Profesor Seo. Setelah itu, Mi-ho berunjuk rasa bahwa suaminya tidak kabur melainkan diculik oleh seseorang. Mendadak, Chang Ho menelpon dan mengabari bahwa dirinya baik-baik saja. Mi-ho lalu memberitahu bahwa Hae-jin mau membantu mereka menemukan dokumen milik Profesor Seo. Chang Ho memiliki rencana untuk hal itu. Kembali pada Ji-hoon dan kawan-kawan yang panik karena tahu bahwa pembunuhan Profesor Seo sudah menyebar. Mendadak Hae-jin menelpon bahwa dirinya memiliki dokumen dari Profesor Seo. Untuk menukarnya, ia hanya butuh suaminya membuat surat perceraian. Ternyata Chang Ho yang menyuruh Hae-jin untuk melakukannya. Awalnya Dr. Han menolak hal itu, namun karena Ji-hoon memaksa, maka ia akhirnya setuju untuk melakukannya. Di lain sisi, Chang Ho bersiap untuk menuju ke suatu tempat, di mana saat pengadilan ketiga pembunuh Profesor Seo, seorang YouTuber melakukan podcast bersama Chang Ho, di mana Chang Ho memperkirakan bahwa pengadilan akan memutuskan tidak bersalah bagi ketiga pelaku itu. Di lain sisi, Mi-ho memberikan informasi jalannya kasus sidang tersebut. Chang Ho lalu memprediksi bahwa jaksa akan memberikan 3 pernyataan. Yang pertama berupa ruang grup antara terdakwa dan korban. Dan pernyataan itu benar diucapkan oleh jaksa. Semua netizen heboh dengan prediksi dari Chang Ho yang mereka anggap sebagai Big Mouse. Hal yang mengejutkan, semua pernyataan dari Chang Ho sama persis dengan apa yang dikatakan oleh jaksa. Ji-hoon yang ada di persidangan lalu dikagetkan dengan siaran langsung yang dilakukan oleh Chang Ho. Ji-hoon lalu menyuruh anak buahnya mencari Chang Ho. Kembali pada Chang Ho yang memprediksi bahwa mereka akan membalikan keadaan tentang laporan DNA, di mana mereka bertiga berpura-pura menolong Profesor Seo yang sudah mati, dan jaksa Choi meminta untuk menunda persidangan agar hakim bisa istirahat. Di sana jaksa Choi memberitahu kepada Ji-hoon bahwa Chang Ho tidak bisa dilacak karena menggunakan server internasional. Mendadak Hae-jin menelpon Ji-hoon dan mengajaknya bertemu dan membawa surat perceraian. Jika Ji-hoon telat, maka Hae-jin akan menyerahkannya kepada Big Mouse. Terlihat Dr. Han yang tak setuju dengan hal itu, namun Ji-hoon tetap melakukannya. Akhirnya Hae-jin menukar dokumen Profesor Seo dengan surat perceraiannya. Di sana Ji-hoon mendapatkan lokasi keberadaan Big Mouse dari Hae-jin. Kembali ke persidangan ketiga pelaku yang akhirnya dianggap tidak bersalah. Karena itu, semua masyarakat menjadi geram mendengarnya. Di lain sisi, saat para polisi menuju ke tempat di mana Chang Ho berada, ternyata Chang Ho sudah pergi dari sana terlebih dahulu. Saat ketiga pelaku itu diwawancarai para wartawan, mendadak muncul sebuah truk yang membawa TV yang besar yang memperlihatkan obrolan antara Ji-hoon dan Hae-jin,
di mana Ji-hoon memberitahu bahwa motif pembunuhan itu karena makalah dari Profesor Seo. Ji-hoon marah karena ia telah ditipu setelah Hae-jin memberikan makalah palsu kepadanya. Ia pun baru sadar bahwa ada kamera yang merekamnya sedari tadi. Ternyata di dalam truk itu ada Chang-ho yang tersenyum lebar karena berhasil membuka kebenaran. Bahkan dia menyuruh jaksa Choi untuk naik banding atas kasus ini. Chang-ho juga akan membuktikan bahwa dirinya bukanlah Big Mouse. Polisi lalu datang untuk menangkap Chang-ho kembali. Di sana Suntae memberitahu bahwa Jerry masih hidup. Chang-ho yang mendengarnya menyuruh Suntae agar mencari informasi Big Mouse kepada Jerry. Setelah itu Suntae datang ke rumah sakit untuk memberikan surat kepada Jerry yang berisi ucapan terima kasih sudah menolongnya waktu itu dan meminta Jerry agar mau mencari tahu siapa Big Mouse sebenarnya. Di sisi lain, Hae-jin diantar oleh wali kota ke bandara untuk pergi ke luar negeri agar Hae-jin bisa aman di sana. Kembali pada Chang-ho yang disambut oleh para tahanan karena mereka merindukan sosok Big Mouse di tempat itu. Pada malamnya, Chang-ho diberitahu bahwa banyak tahanan yang terjangkit penyakit misterius, namun hanya tahanan yang teladan saja yang terkena penyakit itu. Mendadak penjaga memberitahu bahwa ada orang yang ingin bertemu dengannya. Ternyata orang itu adalah Ji-hoon yang mengajak Chang-ho untuk berinvestasi membangun sebuah perusahaan. Namun Chang-ho menolaknya. Di sana Ji-hoon memberitahu bahwa dalam pembunuhan Profesor Seo bukanlah dirinya. Di tempat lain, ketiga berandalan sedang meminta bantuan kepada tetua agar bisa diselamatkan. Namun tetua menolak hal itu. Hingga datang wali kota Choi untuk memberikan dokumen milik Profesor Seo. Di sana akhirnya diketahui bahwa wali kota Choi adalah dalang di balik semua ini. Ia bahkan mengambil rekaman dari mobil Chang-ho untuk menghapus barang bukti. Pada malamnya seorang pria membuka berangkas yang berisi banyak sekali uang dan emas yang ternyata telah menjebak Chang-ho sehingga dianggap sebagai Big Mouse. Keesokannya, Dr. Hyun-ju memberikan analisis dari forensik tentang darah pasien yang tidak ada hal yang aneh, hingga Dr. Hyun mengeluarkannya dari rumah sakit. Kembali pada Chang-ho yang meminta kepada Big Mouse untuk menemuinya jam 8 malam. Beberapa saat kemudian, semua tahanan akan diambil sampel darahnya untuk kebutuhan pemeriksaan. Mendadak satu tahanan terjatuh dan mengeluarkan banyak darah. Pada malamnya, Chang-ho bertemu dengan Big Mouse yang ternyata adalah kepala sipir. Menunjukkan tato di tangannya yang merupakan simbol dari Big Mouse. Bahwa selama ini kepala sipir yang telah membantu Chang-ho dengan memberikan daftar pelanggan narkoba dan membunuh para napi yang mendekatinya. Namun Chang-ho tidak percaya bahwa kepala sipir adalah Big Mouse. Karena ia tahu bahwa kepala sipir hanya sebagai boneka dari Big Mouse. Ia menyuruh kepala sipir untuk memberitahu kepada Big Mouse agar bertemu dengannya dan tak melukai keluarga terdekatnya. Jika Big Mouse menolak, maka informasi dokumen Profesor Seo tidak akan ia berikan. Di lain sisi terlihat wali kota Choi yang melihat foto masa kecilnya dan mengingat ketika kakeknya dibakar hidup-hidup oleh tetua. Mendadak ia ditelepon oleh Chang-ho untuk membantunya menjadi wali saat diperiksa oleh jaksa esok hari. Sedangkan di rumah sakit, ketiga berandalan datang ke tempat itu menemui Hyun-ju. Namun Hyun-ju ingin memecat ketiga orang itu. Mereka lalu meminta agar mereka tidak dipecat dari rumah sakit. Namun Dr. Hyun-ju tak memperdulikan hal tersebut. Di lain tempat, kepala sipir mengancam akan membunuh Chang-ho jika dirinya bertindak bodoh saat penyelidikan. Namun Chang-ho tidak takut dengan ancaman itu dan menyuruh kepala sipir membawakan Big Mouse kepadanya. Saat di kantornya, kepala sipir melihat daftar calon perawat yang salah satunya adalah Miho, istri dari Chang-ho. Esoknya, Miho dan beberapa perawat ikut dalam wawancara bersama kepala sipir. Mendadak terjadi kerusuhan di sana.
Ternyata psikopat sedang bertarung dengan satu tahanan yang lain. Penjaga yang geram lalu menembaknya menggunakan listrik. Jung-sik merasa bahwa psikopat memakai narkoba karena sikapnya yang berubah. Namun para tahanan tak setuju dengan hal itu karena tak mungkin ada narkoba di dalam penjara. Miho lalu datang memberikan pertolongan pertama kepadanya. Beruntungnya psikopat itu bisa diselamatkan. Kepala sipir lalu menyuruh Miho untuk merawatnya. Di lain sisi, Chang Ho sedang bertemu dengan wali kota dan jaksa. Di sana Chang Ho meminta agar tuntutannya terkait kasus narkoba dihapuskan. Ternyata diketahui bahwa wali kota Choi yang telah menjebak Chang Ho pada waktu itu. Chang Ho lalu memberikan bukti bahwa kepala sipir mengaku sebagai Big Mouse. Akan tetapi Chang Ho masih tak percaya akan hal itu. Ia menganggap kepala sipir hanya bawahannya saja. Chang Ho meminta agar kepala sipir ditangkap dengan tuduhan memeras para tahanan. Kembali pada Miho yang terkejut karena tidak ada narkoba dalam darah psikopat. Hal ini membuatnya memiliki ide untuk memeriksanya ulang. Malamnya Miho meminta kepada seseorang untuk memeriksa sampel darah itu. Sementara itu Nopak memberitahu kepada Chang Ho bahwa istrinya sudah bekerja di penjara. Chang Ho yang mendengarnya khawatir dengan istrinya. Pagi harinya, Miho diperkenalkan dengan Nopak yang akan menjadi asistennya di penjara. Di sana kepala sipir meminta kepada Miho untuk memberitahu apa isi dari makalah Profesor Seo. Jika tidak, maka kepala sipir akan membuat Chang Ho menderita. Namun Miho yang sudah tahu bahwa kepala sipir anak buah dari Big Mouse, ia tidak mengatakannya dan memberitahu bahwa dia datang untuk melindungi suaminya. Setelah kepala sipir pergi, di sini Nopak berkata akan membantu Miho untuk memecahkan kasus sampel darah para tahanan. Miho pun terkejut karena Nopak tahu soal itu. Di lain sisi, kepala sipir akhirnya menjelaskan alasan Big Mouse ingin mengetahui tentang makalah Profesor Seo, karena orang yang ia sayang sudah tewas akibat makalah Profesor Seo. Chang Ho lalu menjelaskan hal ini mengenai tes darah yang diambil dari tahanan. Dan hal itu sangat mencurigakan, bahkan ada di rumah sakit Bucheon. Setelah itu Chang Ho bertemu dengan istrinya dan menyuruh Miho agar tidak bekerja di penjara. Namun Miho menolak hal itu karena dia akan terus di sana sampai kasus ini selesai. Kembali pada jaksa Choi yang akhirnya menangkap kepala sipir atas tuduhan memeras para tahanan. Jaksa kemudian menanyakan apakah kepala sipir adalah Big Mouse yang sebenarnya. Di sana jaksa menunjukkan sebuah rekaman pengakuan dari kepala sipir saat berbicara dengan Chang Ho. Saat kepala sipir ingin marah dengan Chang Ho, jaksa memberitahu bahwa rekaman ini diberikan oleh bawahannya yang bernama Kang Sojul. Bahkan saat ini Kang Sojul sudah menjadi kepala sipir yang baru untuk membantu Chang Ho mengungkap siapa Big Mouse yang asli. Di sisi lain, Hyunju mendadak pusing setelah minum sesuatu. Hal ini membuatnya kecelakaan. Wali kota yang mendengar kabar itu lantas bergegas ke rumah sakit. Dari semua kejadian ini, Chang Ho memberikan kesimpulan bahwa wali kota Choi adalah dalang di balik pembunuhan Profesor Seo. Bahkan wali kota Choi sudah mengubah sampel darah yang diperiksa oleh Miho. Chang Ho berniat akan membuka kebusukan dari wali kota Choi, serta mengungkap siapa Big Mouse yang sebenarnya. 다 낚은 것 같아. 빅마우스랑 최도하 시장. 몰라. 공지훈이 아니면? 시장님이 와주세요. 증인이 필요합니다. Terlihat di rumah sakit, para polisi mengambil sampel darah milik Hyunju. Polisi itu melaporkan kepada wali kota bahwa istrinya mabuk saat menyetir mobil. Namun hal ini disangka oleh Ji-hoon karena tak mungkin seorang dokter melakukan hal itu. Setelah itu Ji-hoon bersama jaksa senang karena hal ini membuat mereka memiliki kesempatan untuk menghancurkan wali kota. Ia akan menyebarkan bahwa Dr. Hyunju telah mengkonsumsi narkoba. Ji-hoon yakin Dr. Hyun dijebak oleh Big Mouse yang memasukkan narkoba di minumannya seperti apa yang wali kota lakukan kepada Chang Ho.
Keesokannya, Chang Ho memberitahu simbol dari Big Mouse yang ada di kartu tarot kepada Gang Sucul. Di sana ia yakin semua anggota Big Mouse memiliki tato seperti ini. Gang Sucul lalu memerintahkan penjaga untuk memeriksa semua tahanan dengan alasan untuk menjaga ketertiban. Para tahanan telanjang satu persatu untuk dicek apakah ada tato Big Mouse di tubuhnya. Bahkan Chang Ho juga mengamati dari kantor kepala sipir. Akhirnya ditemukan beberapa tahanan yang memiliki tato Big Mouse di tubuhnya. Setelah itu terjadi perdebatan antara Chang Ho dan Gang Sucul, di mana Gang Sucul ingin menyiksa anak buah Big Mouse agar mereka mau mengaku siapa Big Mouse yang asli. Namun Chang Ho menolak hal itu dan menyuruhnya sabar menunggu. Hal ini membuat Gang Sucul marah karena telah diperintah oleh Chang Ho. Kembali pada Miho yang dihubungi oleh Haijin. Dia memberitahu bahwa sampel darah psikopat positif narkoba. Ternyata Haijin tidak jadi ke Amerika dan orang yang Miho temui kemarin adalah dia. Di sini terungkap bahwa narkoba itu jenis baru dan belum ditemukan di Korea. Narkoba ini mengakibatkan sebuah penyakit leukemia yaitu kanker darah. Hal ini membuat Miho tahu bahwa para dokter di rumah sakit Bucheon sudah menyuntikkan narkoba ke dalam tubuh pasien. Tanpa Haijin sadari bahwa ada orang yang telah mengikutinya. Ia merupakan suruhan dari Dr. Han yang merindukannya. Di sisi lain, Miho memberitahu kepada Chang Ho mengenai sampel darah dari psikopat, di mana semua kebusukan wali kota bersama rumah sakit Bucheon sudah keterlaluan. Chang Ho menyuruh Miho untuk berhati-hati. Di rumah sakit, Dr. Hyunju terkejut karena melihat berita yang mengatakan bahwa dirinya mengkonsumsi narkoba. Di sini wali kota meminta maaf karena ulahnya yang telah memasukkan kepala sipir ke penjara, membuat Big Mouse murka kepadanya. Dr. Hyun beranggapan bahwa Big Mouse juga tahu bahwa dirinya terlibat dari pembunuhan Profesor Seo. Wali kota berasumsi bahwa selama ini Chang Ho dan Miho sudah tahu kebusukannya. Terlebih Miho yang sedang menyelidiki makalah dari Profesor Seo. Di penjara terlihat kepala sipir yang bernama Yungam bertemu dengan Gang Sucul yang langsung menghinanya. Namun hal itu dihentikan oleh para penjaga. Gang Sucul memerintahkan untuk membawa para napi yang ada tato Big Mouse kepadanya. Di sana Gang Sucul menyuruh Yungam untuk memberitahu keberadaan Big Mouse. Jika tidak, ketiga tahanan akan mati satu persatu. Yungam memberitahu bahwa mereka bahkan tidak pernah bertemu dengan Big Mouse. Salah satu tahanan lalu digantung. Tiba-tiba Chang Ho datang untuk menyelamatkan tahanan itu. Chang Ho menyuruh Gang Sucul menghentikan perbuatannya. Setelah Yungap dibawa ke dalam sel dan terlihat ia dihajar babak belur. Di rumah sakit, Dr. Hyun masuk ke dalam laboratorium yang membuatnya memiliki suatu rencana. Mendadak wali kota datang dan menjemputnya untuk pulang. Di perjalanan wali kota menanyakan perihal laboratorium yang Dr. Han kunjungi. Di sana Dr. Hyun memberitahu bahwa itu adalah laboratorium milik Profesor Seo. Keesokannya Gang Sucul meminta wali kota agar memberinya kebebasan untuk menghukum Chang Ho yang melindungi Yongam. Gang Sucul lalu memberitahu kepada semua tahanan bahwa Chang Ho bukanlah Big Mouse. Bahkan dirinya akan menutup fasilitas penjara hingga Big Mouse yang asli ditemukan. Hal ini membuat tahanan marah dengan Yongap dan menginterogasinya. Namun Chang Ho melarangnya. Tahanan itu yang sudah tahu bahwa Chang Ho bukanlah Big Mouse, maka ia akan membunuhnya. Namun Jung Sik akan melindungi Chang Ho meski dia bukanlah Big Mouse. Menurutnya perbuatan Chang Ho sama kerennya dengan Big Mouse. Setelah kejadian itu, Chang Ho lalu menghubungi wali kota, namun Choi tidak memperdulikannya. Gang Sucul memberitahu bahwa wali kota sudah tak percaya dengan Chang Ho. Hal ini membuatnya bebas untuk melakukan apapun. Di penjara, semua tahanan saling tuduh sebagai Big Mouse. Di lain sisi, Miho dan Nopak mengambil sampel darah dari tahanan teladan. Tak lama kemudian, Yunga menemui Chang Ho dan memberitahu bahwa alasan Big Mouse tidak membunuh Chang Ho karena dia masih ingin Chang Ho mencari makalah Profesor Seo. Chang Ho memberitahu bahwa dia hanya berpura-pura memihak wali kota. Saat ini Chang Ho memiliki rencana baru untuk membongkar semuanya.
Dia menyuruh Big Mouse menemuinya jam 8 malam nanti. Jika tidak, maka Chang Ho tidak jadi melakukan rencananya itu. Kemudian terlihat Jerry dan Dr. Hyun mendapatkan telepon dari seseorang. Di tempat lain, Miho mengantarkan Hae-jin ke penginapan. Tanpa mereka sadari, Dr. Han telah mengikutinya dari belakang. Sementara itu, ayah Miho dan Suntae mengikuti kemana para tahanan telah dan dibawa, namun mereka akhirnya kehilangan jejak dari para tahanan. Setibanya di suatu tempat, para tahanan diberikan baju pelindung untuk melakukan sesuatu. Kembali pada Hae-jin yang ingin membereskan bajunya setelah kepergian Miho. Ia dikejutkan kedatangan Dr. Han yang selama ini mencarinya. Hae-jin mengancam akan bunuh diri jika Dr. Han mendekatinya. Namun tanpa sengaja Dr. Han malah membunuh Hae-jin. Tak lama setelah itu wali kota yang tahu keberadaan Hae-jin lantas mendatanginya. Namun ia kaget saat melihat Hae-jin tewas di tempat. Wali kota Choi melihat di HP milik Hae-jin yang diketahui bahwa dia sudah bekerja sama dengan Miho. Hal ini membuat wali kota Choi murka dan menyuruh Jang Soo-chul untuk membunuh Miho dan Chang Ho. Jang Soo-chul lalu membuat kerusuhan di penjara agar pembunuhan Miho dan Chang Ho dapat dilancarkan. Kembali pada Chang Ho yang menunggu kedatangan Big Mouse. Mendadak seorang petugas memadamkan listrik dan muncul seorang pria di hadapannya. Chang Ho lalu menyalakan korek api dan melihat bahwa orang yang ada di hadapannya adalah Nova. Kerusuhan di penjara mulai meluas. Hal ini membuat kepala sipir menyuruh para penjaga untuk membawa senjata. Kembali pada Chang Ho yang tidak begitu percaya bahwa Nopak adalah Big Mouse. Namun Nopak lalu menjelaskan sebuah kartu tarot bergambar pesulap terbalik. Hal ini membuat Chang Ho terkejut. Karena orang yang selalu mendukungnya selama ini adalah Big Mouse. Nopak lalu menjelaskan bahwa keterlibatan Chang Ho bersama wali kota dalam kasus makalah Profesor Seo membuatnya terlibat dalam semua ini. Nopak mengatakan bahwa cara satu-satunya untuk menyelamatkan Chang Ho di penjara adalah dengan mengubahnya menjadi Big Mouse. Alasan Nopak sangat penasaran dengan makalah Profesor Seo karena dia ingin menemukan siapa pembunuh dari putrinya. Chang Ho menyuruh Nopak untuk melaporkan ini ke polisi agar mereka bisa menemukan putrinya. Namun Nopak sudah tahu bahwa hukum di sana sangat tidak becus, begitu juga dengan hukum di Wakanda. Chang Ho meminta agar ia dibebaskan dan akan berusaha untuk menghancurkan mereka semua. Alasan dari Nopak memilih Chang Ho karena dia tidak bisa menghancurkan mereka secara terang-terangan, karena mereka memiliki organisasi yang begitu besar. Maka dari itu, Nopak akan membuat Chang Ho menjadi orang besar setara dengan mereka. Jika Chang Ho menolak, maka ia akan mati. Chang Ho lalu membuat kesepakatan dengannya. Mendadak, seorang sipir menelpon dan memberitahu bahwa Gang Soo-chul berencana membunuh Miho yang ada di ruangan medis. Chang Ho yang mendengarnya lantas menuju ke ruang medis untuk menyelamatkan istrinya. Miho yang ditelepon Chang Ho untuk segera pergi dari ruang medis lalu bergegas mengambil beberapa sampel dari tahanan. Di sisi lain, Chang Ho dihadang oleh beberapa petugas hingga membuatnya mau tidak mau melawan mereka semua. Karena petugas itu terlalu banyak, membuat Chang Ho kewalahan. Tiba-tiba saja, Ging Suk dan anak buahnya datang untuk membantu Chang Ho. Ging Suk menyuruh Chang Ho untuk segera pergi. Di lain sisi, beberapa tahanan dan satu sipir yang disuruh oleh Gang Soo-chul sedang mencari keberadaan dari Miho. Sementara itu, Chang Ho dibantu oleh Nopak dan Yungap untuk melewati jalan alternatif ke ruang medis. Beberapa tahanan sudah menemukan Miho dan hendak membunuhnya. Miho yang kewalahan menghadapi mereka akhirnya dibantu oleh psikopat yang ada di sana. Bahkan psikopat itu sempat ditembak oleh salah satu sipir suruhan dari Gang Soo-chul. Saat Miho ingin mengobati psikopat itu, mendadak Gang Soo-chul membuat psikopat itu pingsan. Saat dia ingin menembak Miho, datanglah Chang Ho yang menyelamatkannya. Nopak yang melihat hal itu menyuruh Yongap untuk membunuh Gang Soo-chul. Mereka tidak menyadari bahwa para penjaga sudah mengepung di luar. Hal ini membuat Nopak mau tidak mau setuju dengan tawaran dari Chang Ho, di mana kesepakatan itu Chang Ho ingin mengungkap identitas dari Big Mouse.
Dirinya berjanji akan menghancurkan semua yang terlibat dalam kasus pembunuhan Profesor Seo. Chang Ho lalu memberitahu Ji-hun bahwa dirinya berhasil menangkap Big Mouse. Wali kota, jaksa, dan Ji-hun segera mendatangi penjara. Mereka memberitahu kepada para penjaga bahwa Chang Ho telah menangkap Big Mouse. Alhasil mereka mengizinkan Chang Ho membawa Big Mouse keluar. Setelah Nopak ditangkap oleh polisi, Mi-ho lalu memberikan sampel darah dari para tahanan kepada Ji-hun. Hal ini membuat Ji-hun senang dan mengejek wali kota yang ada di hadapannya. Setelah kejadian itu, Chang Ho akhirnya dibebaskan dari penjara, bahkan dirinya sudah mulai terkenal sebagai pengacara yang handal. Mereka lalu membahas sampel darah dari tahanan yang sudah diamankan. Sedangkan sampel darah yang diberikan kepada Ji-hun merupakan sampel darah palsu. Di sana Mi-ho memberitahu bahwa Hae-jin beberapa hari ini sudah menghilang. Bahkan teleponnya tidak bisa dihubungi. Hal itu membuat mereka khawatir dengan keberadaan Hae-jin. Keesokannya, Chang Ho menjadi pengacara dari Big Mouse. Hal ini sangat mengejutkan karena Chang Ho, orang yang telah menangkap Big Mouse, mau menjadi pengacaranya. Dia lalu meminta kepada jaksa agar berpindah dari ruangan itu karena ia tahu bahwa wali kota sedang mendengarkan mereka. Di sana, Chang Ho mengajukan kesepakatan bahwa dia akan membebaskan Big Mouse dengan uang jaminan yang telah diberikan. Setelah itu, Chang Ho memberitahu kepada media bahwa Big Mouse tidak sepenuhnya bersalah. Ia berjanji akan mengungkap kasus tersebut. Di lain sisi, terlihat Ji-hun memberikan sampel darah tahanan kepada tetua beserta identitas asli dari Big Mouse. Hal ini membuatnya senang dan akan memberikan sedikit saham perusahaan kepada Ji-hun. Mendadak mereka melihat berita bahwa Chang Ho telah membongkar kasus Profesor Seo. Tetua yang geram lalu menyobek kertas pembagian saham. Kembali pada Mi-ho yang mengikuti para tahanan di sebuah tempat. Ia melihat para tahanan bekerja di sana dengan memasuki sebuah lorong. Ia curiga dengan hal ini, ia pun menyuruh ayahnya datang ke tempat itu. Mendadak terjadi sebuah ledakan. Ia tahu bahwa psikopat ada di dalam ruangan itu, maka ia masuk ke dalam untuk menolongnya. Setelahnya, ia akhirnya berhasil menolong psikopat dari reruntuhan. Ternyata tempat itu dikelola oleh tetua. Dahulu proyek pembangunan tempat itu sempat dicegah oleh kakek dari wali kota Choi. Namun tetua yang marah dengan hal itu, akhirnya membunuh kakek dari wali kota Choi. Hal ini yang membuat wali kota sangat dendam dengan tetua. Di lain sisi, akhirnya Nopak dibebaskan dengan sebuah jaminan. Ia lantas mengajak Chang Ho untuk datang ke restorannya yang dulu. Chang Ho lalu bertanya, siapa orang yang telah menyuruh Nopak menyelamatkannya. Namun Nopak tidak mau menjawabnya untuk saat ini, karena dia akan mempertemukan Chang Ho dengan beberapa anggota dari Big Mouse. Mungkin saja Big Mouse adalah sebuah organisasi, dan bukan hanya satu orang saja. Saat Chang Ho keluar dari restoran itu, mendadak tempat itu meledak. Dan film pun bersambung.